Halo hewan lovers, kembali lagi bersama Hewan Trending. Sumber protein hewani yang biasa dikonsumsi oleh manusia biasanya berasal dari ikan, ayam, daging sapi, dan daging kambing. Makanan tersebut biasa ada dan dijual oleh banyak rumah makan dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari menjadi bagian dari makanan manusia. Banyak juga dijumpai berbagai tempat pengolahan daging, baik sapi, kambing maupun ayam, baik di tempat pengolahan tersendiri maupun yang berada di pasar tradisional. Ternyata pengolahan daging tidak hanya diperuntukkan bagi sapi, kambing, domba, dan ayam saja. Ada beberapa tempat di dunia yang mengolah daging kuda, dan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengolah daging hewan tersebut. Nah, kali ini Hewan Trending akan mengedepankan begini proses pengolahan daging kuda. Yuk mari. 6. Perawatan. Kuda memang biasa dapat dijumpai di berbagai peternakan khusus mulai dari lahir hingga dewasa. Pada saat lahir, anak kuda belum memiliki gigi dan akan tumbuh seiring bertambahnya usia. Pada awalnya, gigi yang tumbuh dari anak kuda tersebut dengan gigi temporer yang akan berganti menjadi gigi permanen setelah kuda memasuki usia 4,5 tahun. Perawatan gigi kuda harus ekstra diperhatikan karena kuda juga bisa merasakan sakit gigi jika tidak mendapat penanganan yang tepat. Dalam setahun, kuda harus diperiksakan giginya minimal 1 hingga 2 kali. Bagian gigi yang sudah mulai panjang dan runcing harus dicuci dengan lembut. Tidak hanya gigi, kebersihan dan kesehatan kaki kuda juga menjadi salah satu hal pokok dalam perawatan kuda. Utamanya pada kebersihan kuku, dan harus senantiasa memperhatikan panjang kuku kuda agar tidak kesakitan ketika memakai sepatu kuda. Sepatu kuda dibutuhkan untuk meredam tekanan dan getaran ketika tubuh kuda bergerak, terutama bagi kuda yang sering dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut barang. Selain dimanfaatkan dagingnya, kuda juga kerap dipakai untuk pengujian kekuatan dan kelincahan. Dari sini bisa kita ketahui bahwa kuda yang diperhatikan itu kesehatan, terutama gigi dan kukunya memiliki harapan hidup lebih panjang, yakni bisa mencapai 30 tahun. Lima, inseminasi buatan. Peternakan kuda pada umumnya hampir sama dengan peternakan sapi, di mana para kuda ditempatkan pada kandang dengan sesekali dibawa merumput ke lahan terbuka. Cara memperbanyak kuda di peternakan juga sama seperti mamalia lain yang diternakan dalam skala besar guna kebutuhan industri. Para peternak biasanya akan melakukan inseminasi buatan dengan memilih pejantan yang sudah mencapai kematangan seksual antara 15 hingga 18 bulan. Selain itu, penting juga untuk mencari kuda dengan kualitas sperma baik. Cara kerjanya, inseminasi buatan sama dengan pada umumnya, yakni sperma pejantan akan ditampung dan dibekukan pada pistol inseminasi untuk kemudian disuntikan pada vagina kuda betina. Tentu saja betina yang dipilih adalah mereka yang sudah mengalami pubertas dan sedang birahi. Karena jika belum siap, proses pembuahan tidak akan terjadi. Setelah proses inseminasi dilakukan pada betina dan berhasil, induk kuda tersebut akan mengandung anak sekitar 11 bulan. 4. Asupan makanan. Faktor asupan makanan memiliki pengaruh cukup besar bagi tumbuh kembang kuda yang berakibat pada usia hewan tersebut. Pemberian jumlah dan jenis makanan kuda harus disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan kuda. Selain itu, prioritaskan juga ketersediaan air minum kuda setiap harinya. Seekor kuda memerlukan 18 hingga 50 liter air, sehingga akses air harus selalu ada dan mudah dijangkau. Untuk makanannya, kuda biasanya mengkonsumsi makanan dari jerami atau rerumputan yang membutuhkan sekitar 7 hingga 9 kg jerami atau 1 hingga 2% bobot tubuhnya untuk seekor kuda. Kuda juga perlu diberikan makanan tambahan berupa campuran jagung, gandum, dan buah-buahan. Kuda yang mendapat asupan makanan teratur
bisa tumbuh hingga ukuran maksimal mencapai panjang 2,4 meter dengan berat antara 338 hingga 550 kg. Hal ini membuat jumlah daging yang akan dimanfaatkan lebih banyak ya hewan lovers. 3. Pengolahan daging. Kuda yang dimanfaatkan dagingnya justru dipilih kuda yang telah berumur tua karena rasa dagingnya dinilai lebih empuk dan enak. Proses penyembelihan kuda juga sama seperti proses penyembelihan hewan ternak pada umumnya. Setelah disembelih, daging kuda kemudian diolah menjadi berbagai makanan seperti yang ada di pasar tradisional Tolo. Pasar yang terletak di Sulawesi Selatan ini menjadi pusat transaksi kuda terbesar yang ada di provinsi itu. Masyarakat sekitar dan kuda memiliki hubungan dekat sejak lama. Kuda di sana biasanya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sekitar bekerja di kebun sebagai moda transportasi dan dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Bahkan di sana ada tradisi memakan daging kuda sebagai hidangan favorit yang bernama ganta jarang yang disingkat menjadi ganja. Sajian ini merupakan daging kuda yang direbus di wadah khusus dan biasanya memanfaatkan kayu bakar sebagai alat untuk memasak. Setelah direbus, daging kuda kemudian diberi bumbu penyedap alami seperti garam, bawang, dan lainnya. Daging kuda terkadang disajikan menjadi sate yang katanya memiliki cita rasa lebih manis daripada daging sapi. Harga per porsi olahan ini cukup terjangkau, yakni Rp25.000. Di Jepang sendiri, daging kuda dikenal dengan nama sakuraniku dan biasa disajikan dengan diiris tipis-tipis. Sajian dari olahan daging ini dikenal dengan nama basashi, yang memiliki harga cukup mahal, yakni Rp500.000 per porsinya. 2. Olahan daging kuda di berbagai negara. Sebelum kita ketahui bahwa daging kuda dimanfaatkan dengan berbagai macam olahan, baik di Indonesia maupun di Jepang, di negara lain ada beberapa olahan daging kuda yang kelihatannya cukup menggiurkan. Di Uzbekistan, olahan daging kuda dibuat sosis bernama kazi, yang konon katanya memiliki rasa gurih dan aroma yang khas. Selanjutnya beralih ke negara tetangga, Filipina. Meski tidak banyak dikonsumsi, daging kuda bisa menjadi alternatif lauk. Daging kuda diolah menjadi tapang kabayo yang berarti daging kuda ungkep dengan bumbu. Lalu ada juga abon yang berasal dari daging kuda bernama sfilaci yang berasal dari negara penghasil pizza, Italia. Rasanya asin gurih dengan sentuhan rasa manis dan memiliki aroma smoky. Tidak hanya menjadi topping, sfilaci juga bisa dimakan langsung yang dihidangkan bersama keju mozzarella dan aneka sayur. Apakah ada hidangan berikut yang tertarik untuk hewan lovers coba? Sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin men-challenge kamu nih hewan lovers. Jika kamu mencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kamu akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Nggak percaya? Silahkan coba sendiri dan buktikan. 1. Khasiat. Daging kuda banyak dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai obat anti tetanus serta menambah stamina pria. Biasanya daging kuda menjadi santapan wajib dalam berbagai acara seperti pesta perkawinan dan sunatan. Selain itu, daging kuda mengandung potasium dan mineral yang dapat mencegah penyempitan otot. Vitamin yang terkandung dalam daging kuda dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kandungan kalsiumnya berperan untuk menyehatkan gigi dan tulang, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Bahkan, ada sumber yang menyatakan bahwa daging kuda dapat menyembuhkan gatal-gatal pada kulit, darah tinggi, asam urat, kelelahan, dan stres. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai begini proses pengolahan daging kuda versi hewan trending. Hewan yang dimanfaatkan dagingnya dan biasa berada di peternakan tidak hanya sapi, domba, kambing, dan ayam saja hewan lovers. Ternyata kuda juga bisa dagingnya dimanfaatkan melalui beragam olahan makanan lezat. Apakah kalian pernah mencoba makan daging kuda atau belum pernah dan tertarik untuk mencicipinya? Silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar.
Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video hewan trending berikutnya. Bye-bye.